Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wisnu Saputra, NIM 22020101013 Prodi Manajemen, kelas MJ202. Di sini saya akan mempresentasikan building networking, di mana ini juga menjadi jawaban dari ujian akhir semester dengan mata kuliah Estetika Humanisme dengan dosen pengampu Ibu Delvina S. Sos MM semester genap tahun ajaran 2022-2023. Langsung saja, building networking. Apa itu networking building? Salah satu ciri paling dasar orang-orang berhasil adalah mereka secara terus-menerus mengembangkan networking atau sistem jaringan korelasi dengan banyak sekali macam orang dari banyak kalangan. Mereka memahami bahwa semakin luas orang yang mereka kenal dan akrab, semakin banyak keberuntungan dan kesempatan yang akan mereka miliki. Mempunyai networking yang menyampaikan sejumlah besar manfaat, terutama dalam sasaran-sasaran yang akbar. Jika memiliki sejumlah target serta virtual besar, apa yang ingin Anda capai? Maka kekuatan networking pula yang akan berguna pada pencapaian Anda, mirip dalam hal bisnis, kenaikan pangkat, karir, sosial, informasi, surat keterangan transaksi, support, partnership, dan berbagai hal lainnya. Maka ada istilah yang mengatakan bahwa not networking sama dengan not working. Artinya tanpa jaringan, hubungan Anda akan sulit meraih keberhasilan dalam bidang pekerjaan ataupun perjuangan Anda. Karena beberapa orang yang ada pada dalam jaringan Anda selalu berpotensi mendatangkan benefit bagi Anda. Building networking sangat berperan dalam kesuksesan manusia dalam menjalankan bisnis. Karena di zaman sekarang kita dapat dengan mudah menjalin relasi ke orang-orang untuk memperkenalkan bisnis kita. Pada dasarnya buat memperluas networking, Anda mulailah berkenalan dengan lebih banyak orang baru. Bisnis network bisnis butuh mengembangkan jaringan baik dalam rangka mendapatkan wawasan dari banyak sudut pandang atau hanya untuk menambah relasi yang bisa menjadi awal kolaborasi. Apa pentingnya membangun jaringan? Ada beberapa manfaat penting saat sebuah bisnis atau pemimpin bisnis memiliki jaringan. Beberapa di antaranya adalah membuka kesempatan untuk bertemu dengan investor dan membuka kesempatan untuk bertemu dengan rekan atau partner yang potensial. Bisa nantinya membantu dalam hal mengembangkan jaringan atau yang lainnya. Selain menemukan orang yang membangun jaringan, juga penting menemukan gagasan, ide, atau sudut pandang baru. Bagi mereka yang ada di fase awal ini, berguna untuk menentukan arah atau setidaknya sebagai rambu-rambu sebaiknya bagaimana eksekusi dan dilakukan. Bagaimana mengawalinya? Membangun jaringan memang bisa diawali dengan berkenalan dan ngobrol santai pada event-event bisnis atau networking. Namun kenyataannya membangun jaringan lebih dari itu. Dan pernah berbincang saja tidak cukup, butuh beberapa hal yang lebih intens dan lebih dalam. Hal-hal yang bisa dilakukan. Satu, datang ke event. Mendatangi event seminar, workshop, atau temu komunitas bisa menjadi salah satu strategi ampuh untuk berkenalan dengan orang-orang baru dan menjalin koneksi dengan mereka. Di era seperti sekarang ini sudah banyak acara yang digelar di CO Working, Space bertajuk talk show, dan workshop, dan tidak ada salahnya kita memanfaatkan hal tersebut. Dua, membuat pertemuan tatap muka. Langkah follow up yang bisa dilakukan setelah bertemu di event adalah dengan membuat janji untuk sekedar bertemu atau berdatang ke kantor. Cara ini lebih mendekatkan diri sekaligus lebih mengenali baik secara personal maupun dalam hal bisnis. Tapi perlu diingat dalam membuat janji harus mempertimbangkan waktu dan kesibukan orang-orang yang diajak. Hormati waktu mereka dengan tidak terlambat saat janjian. Tiga, tetap terhubung di media sosial. Setelah bertemu di event dan sudah saling mengenal satu sama lain, bisa coba mengakrabkan diri satu sama lain melalui akun media sosial seperti LinkedIn, Twitter, dan lainnya. Ikuti mereka dan memperhatikan apa yang mereka bagikan. Sesekali buka obrolan dengan meninggalkan komentar-komentar di setiap postingan yang dirasa bisa jadi topik pembahasan. Empat, proaktif. Dimanapun tempatnya, baik event offline maupun di media sosial, ketika berkomunikasi untuk membangun koneksi, usahakan untuk menjadi proaktif. Jadilah yang mengajak kenalan, bertanya, dan membuka obrolan. Jadi orang yang mengawali tetapi juga harus memperhatikan etika-etika komunikasi, seperti jangan menyela pembicaraan orang lain atau menanyakan hal-hal yang bersifat pribadi. Jika Anda tipe introvert, coba ajak rekan yang sudah dikenal sebelum untuk mengurangi rasa canggung. 5. Jangan takut ditolak. Dari rangkaian cara-cara membangun jaringan atau koneksi adalah keberanian untuk ditolak. Selalu lapang dada jika lawan bicara atau orang-orang yang ditargetkan bisa masuk dalam jaringan atau koneksi ternyata mengabaikan. Tidak ada respon ketika Anda tidak ada tanggapan jika menawarkan janji bertemu adalah risiko yang harus ditanggung. Tak mengapa, tetapi optimis dan lanjutkan misi dalam membangun jaringan dengan orang yang mungkin di tempat lain dan jangan takut untuk ditolak.
Kesimpulan, networking building ialah aktif dalam menjalani relasi dengan berbagai banyak pihak untuk meningkatkan usaha. Networking seharusnya tidak berjalan secara mengalir saja, melainkan diawali rencana dan dilakukan secara konsisten. Networking telah banyak dilakukan oleh banyak pengusaha sukses dalam karir mereka. Networking dilakukan agar timbul komunikasi intens dan saling percaya antara satu pihak dengan yang lainnya. Terima kasih. Berikut adalah presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.